Oke, Kang Nang, mungkin kita bisa mengundang Kang Nugrahana juga untuk ditampil juga nanti kalau kita coba ngobrol-ngobrol sedikit ya. Ya. Kang Nang, tadi kan mungkin ke Kang Nang dulu ya. Tadi ada pertanyaan yang cukup mendasar sebenarnya tentang izin ya. Izin atau NIB, izin sesuai dengan PP 5 2021 itu kan berlaku sejak Agustus ya. Tahun 2021. Nah, terkait izin-izin sebelumnya, itu bagaimana? Apakah harus mengajukan kembali? Mungkin kan karena tadi sampaikan sudah ada izin-izin sebelumnya ya, yang lebih banyak gitu, harus ditempuh. Nah, ini apakah dikonversi langsung atau harus mendaftar ulang atau bagaimana? Ya, untuk yang sudah terbit, itu bisa dilanjutkan ya Pak Kang Pipin ya. Jadi ini berlakunya itu ketika yang akan membuat izin baru seperti itu. Oh, izin baru ya. Ya, kecuali nanti untuk yang sudah beroperasional, kemudian operasinya sudah lama, kemudian belum mempunyai NIB, ya kita sarankan mempunyai nomor induk berusaha. Karena itu nanti akan menjadi betul-betul menjadi sebuah identitas nomor NIB itu sebagai identitas berusaha kita. Dan itu membuat NIB ya cukup mudah nanti dicontohkan ya, cuman harus sambil simulasi sih. Nanti teman-teman bisa mencoba, terutama yang sudah punya usaha, misalkan belum mempunyai NIB, nanti bisa coba di OSS, karena caranya memang sangat mudah seperti itu. Di sini juga barangkali Kang Wudan juga bisa gabung ya. Ini juga saya baca sepintas, ini sambil ngobrol saja, sambil ada yang lain. Ada beberapa pertanyaan juga nih Kang Pipin di chat ya. Contohnya yang salah satunya apa sih gunanya NIB gitu? Ya betul. Wajib atau enggak sih? Gitu. Kenapa saya harus punya NIB? Apa untungnya gitu ya seperti itu? Nah, nanti bisa ditambahkan oleh Kang Wudan ya. Kang Wudan monitor masih ada? Pak Kang Wudan? Hadir. Ya, hadir. Alhamdulillah. Ini ya. Jadi tadi Kang Wudan sudah apa ya istilahnya? NIB itu sebagai bentuk identitas. Jadi ketika seseorang ingin mencari sesuatu, kan akan mencari identitas ya. Ciri-cirinya seperti apa, kemudian karakteristiknya seperti apa, sehingga kita akan lebih mudah mencari. Di Undang-Undang Cipta Kerja nanti ke depan, ketika Sumedang berkembang, contoh misalkan di kawasan Ujung Jaya, Buah Dua, dan Tomo, itu kan sangat beririsan dengan pengembangan rebana ke depan. Ada segitiga rebana yang diskemakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pusat pertumbuhan industri baru dengan sektor-sektor penunjangnya. Itu salah satunya beririsan dengan Kecamatan Ujung Jaya, Tomo, dan Buah Dua tentunya. Ketika industri-industri tumbuh di sana, ketika banyak pusat-pusat perekonomian tumbuh, maka Undang-Undang Cipta Kerja ini mengamanatkan atau merekomendasikan supaya UMKM juga diperkuat. Salah satu memperkuatnya adalah membangun kemitraan, salah satu contohnya. Nah, siapa usaha besar ya dengan bermitra harus dengan siapa gitu? Misalkan ada sebuah perusahaan yang besar. Ini si perusahaan besar ini saya harus bermitra dengan siapa nih UMKM-nya? Tentunya adalah UMKM yang sudah punya identitas usaha, yang sudah punya NIB seperti itu. Kemudian nanti akan ditambahkan oleh Kang Wudan, tadi disampaikan di awal. Nanti akan banyak sekali program-program pemerintah, terutama di Perindag untuk terkait dengan pembinaan, dukungan bantuan, kemudian dukungan peralatan dan sebagainya. Itu pasti disalurkan ke perusahaan-perusahaan atau UMKM yang sudah mempunyai identitas usaha dalam bentuk NIB. Ini kenapa Kang Wudan nanti berinisiatif tadi. Kang, bisa nggak nanti hari Senin 7 orang dilatih sebagai pendamping UMKM supaya bisa bergerak cepat? Oke, siap. Saya seperti itu. Ini sebagai bentuk respon kita untuk apa ya? Mengambil tantangan itu. Jangan sampai UMKM di kita itu terlambat merespon ketika peluang begitu banyak datang nanti ke depan. Ada tambahan dari Kang Wudan barangkali sebelum nanti ditambahkan? Silakan Kang Wudan. Ini kebetulan saya lagi di perjalanan, Pak Nang. Aduh,
Jadi mohon maaf. Oh iya. Nggak apa-apa. Tadi aja cukup yang tadi saya sampaikan aja. Kang Oke. Pipin, maaf. Oke. Oke. Ya. Semoga Jadi sudah seperti itu. terjawab ini ya. Jadi kenapa harus ada NIB ya seperti itu. Nah, kemudian kemarin sudah ngobrol dengan dengan KPP Pratama. Jadi kalau misalkan usaha UMKM-nya terus berkembang, tumbuh dan sebagainya, otomatis kan level usahanya juga naik. Ya. Dia di suatu titik akan dibutuhkan yang namanya NPWP seperti itu. NPWP-nya mudah, akan difasilitasi dibuatkan dengan hanya hitungan menit, barangkali bisa langsung jadi sekarang. Dan nanti memang masyarakat itu kan seolah-olah dikhawatirkan ketika membuat NPWP itu harus membayar sekian untuk pajak gitu. Padahal kan ada hitungannya seperti itu. Ya. Jadi jangan khawatir dengan yang namanya NPWP, teman-teman sekalian, itu sebagai bentuk partisipasi kita juga untuk membuat NPWP. Dan memang untuk usaha-usaha awal, usaha-usaha kecil ketika mendaftarkan NIB, terutama untuk yang pengajuannya perorangan, mungkin bisa dicoba nanti ya, apakah diminta NPWP atau tidak di sana. Teman-teman bisa mencoba di situ. Baik. Atau Kang Nugraha silakan mau ada mungkin tambahan. Kang Nugi mungkin dari kaitan ke tadi ya. Tapi menarik juga tadi yang NPWP. Kolaborasi ya. Kalau kata bosnya Kang Pipin kan mungkin nanti cukup dengan NIK aja katanya, NPWP nggak perlu ya ke depan. Ya, jadi masih disusun Kang. Untuk gitu. sampai ke single identity itu ya. Ya. Tapi mungkin tadi menarik ya, kalau istilahnya bagaimana kolaborasi itu dibuat untuk meningkatkan ya, bagaimana melejitkan peran UMKM di sektor ekonomi. Nah, apakah ini sudah cukup membantu nggak, Kang Ade, untuk bagaimana mengidentifikasi dengan proyek NIB ini yang dari Kang Anang tadi sampaikan? Iya, betul. Itu sangat-sangat membantu ya, apalagi dipermudah gitu ya. Justru kalau di beberapa negara maju yang UMKM-nya berkembang itu kan mereka itu kan sebagai penyumbang ekonomi negara gitu ya. Justru tidak selayaknya dipersulit dengan berbagai aturan, perizinan yang banyak macam-macamnya gitu ya. Justru harusnya difasilitasi, dan sekarang kalau sudah seperti ini tentunya harusnya lebih bersemangat lagi ya. Masyarakat tidak perlu terlalu pusing-pusing memikirkan seperti apa pengurusan izin dan lain sebagainya. Nah, tapi yang menjadi perbedaan mungkin struktur ya. Usaha di kita itu lebih banyaknya di mikro gitu Kang Alvin. Ini yang memang kenapa UMKM belum bisa mendongkrak secara masif ya untuk perekonomian negara, karena struktur yang terbaik itu kan seperti ketupat gitu ya. Jadi usaha mikronya sedikit, usaha kecilnya banyak ya, usaha menengahnya juga banyak, usaha besarnya mungkin lebih sedikit lagi gitu. Tapi kalau di Indonesia, di kita ini justru mikronya ya, jadi kita kayak piramida segitiga gitu ya. Jadi mikronya terlalu banyak. Nah ini yang mungkin nanti akan ini ya Kang Anang nanti akan repotnya, karena memang begitu banyak usaha-usaha mikro yang barangkali belum membuat perizinan gitu ya, NIB. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kemudahan ini semakin memfasilitasi UMKM untuk bisa fokus lagi nanti berusaha dan bisa lebih tenang lagi ya kalau sudah memiliki legalitas seperti itu. Ya. Baik, ini tadi saya sempat baca ya di chat bahwa ada beberapa ini dari misalnya dari Teh Nung ya, ini kan beliau bergerak di usaha di bidang pengolahan makan yang gunakan garam. Ya, kemudian ada yang dari Pak siapa tadi ini, Pak Riko, Abah Riko, peternak puyuh ya. Nah ini apakah memang nanti ke depan setelah memiliki NIB ini kan terdeteksi ya, Bapak ini usahanya apa, Bapak ini usahanya apa gitu ya. Nah bagaimana nanti mengkolaborasikan antara pengusaha A dan B ya, sebagai misalnya ya A kan membutuhkan B, B membutuhkan A dan sebagainya gitu sebagai bahan baku. Garam kan misalnya tadi Tenung punya garam kan itu bahan dasar gitu ya untuk semua produk gitu ya. Nah, apakah itu juga bisa dimanfaatkan untuk kolaborasi di antara UMKM lokal kan?
Kalau tadi kan memang untuk mitra ya, mitra dengan perusahaan yang lebih besar. Nah, ini bagaimana mempertemukan istilahnya produsen dengan pembeli yang ada di Sumedang sendiri gitu. Ya. Kira-kira gimana prospek ke depan? Untuk prospek, kebetulan tadi sudah disampaikan oleh Pak Wudan ya. Ya. Jadi dengan adanya identitas, kemudian ketika ada sebuah peluang, itu jauh lebih mudah dikolaborasikan ketika kita mencari, oh siapa sih yang punya potensi ini, yang punya potensi A, potensi B, seperti itu. Apalagi sekarang di sistem pemerintahan berbasis elektronik di SPBS Sumedang banyak sekali terobosan-terobosan, termasuk dalam hal UMKM juga ini mendorong dari sisi marketplace barangkali ya Pak Nugi ya, Kang Ade. Jadi ini kan sebagai bentuk fasilitas pemerintah barangkali. Ketika UMKM-nya sudah mempunyai identitas, sudah terdaftar dan sebagainya, maka itu akan lebih mudah dipublikasikan. Ini terkait dengan publikasi, barangkali erat kaitannya dengan pertanyaan sebelum ke Tenung ya, nanti ada yang terkait PIRT nih. Ya, PIRT. Produk industri rumah tangga ya. Seperti itulah kurang lebih. PIRT-nya kita yang terbitkan dari DPMPTSP melalui aplikasi lokal si ICE Mandiri ya, Sistem Informasi Izin Cetak Mandiri. Namun ada tahapan yang harus diikuti, yaitu pelatihan keamanan pangan. Nah, pelatihan keamanan pangannya itu adalah di Dinas Kesehatan. Jadi nanti untuk yang mau pelatihan PIRT itu nanti akan difokuskan kepada produk-produk pangan yang daya tahannya lebih dari 7 hari. Jadi misalkan membuat keripik misalkan ya, membuat kerupuk apa gitu, membuat makaroni misalkan atau seperti apa. Pokoknya yang daya tahannya lebih dari 7 hari itu bisa melakukan pelatihan PIRT. Ketika sudah melakukan pelatihan, maka pelatihan itu kan berlaku lama, tidak ada batas waktunya. Jadi selama mengikuti pelatihan, maka produk-produknya itu nanti bisa mempunyai nomor PIRT nanti. Nomor PIRT itu sangat bermanfaat nanti ketika si UMKM itu mau memperluas jaringan pasarnya. Selama ini kalau UMKM misalkan, oh ini makanannya enak, kemudian dikemas bertahan bisa sampai seminggu, 2 minggu dan sebagainya. Kemudian ketika akan dijual ke minimarket pasti mentok, nggak bisa masuk dia. Karena minimarket yang sistemnya franchising barangkali sudah punya standar, dia harus punya sertifikat keamanan pangan. Salah satunya adalah dengan PIRT. Jadi kalau teman-teman datang ke minimarket, datang ke supermarket, ada makanan-makanan yang biasa kita temui di warung, itu pasti ada nomor PIRT-nya di sana. Dan kalau nomor PIRT-nya ada kata 32 sekian-sekian, berarti itu produk UMKM Sumedang. Sayangnya di Sumedang juga masih banyak produk yang kodenya luar Sumedang gitu. Ini tantangan bagi kita, bagaimana itu dilakukan, didorong. Kendalanya saat ini adalah kuota untuk pelatihan PIRT memang di dinas terbatas, Kang Pin ya. Ada keterbatasan, makanya nanti akan kita usulkan apakah mungkin skemanya untuk pelatihan, misalkan kita nanti komunikasikan ke dinas, apakah mungkin untuk pelatihannya supaya volumenya lebih banyak dilakukan secara virtual misalkan. Ya, betul. Kalau sekarang kan satu angkatan misalkan berapa puluh, kalau virtual kan bisa 100 sekian. Materi kan yang disampaikan relatif sama sekarang ya, bisa sistem record atau bisa sistem narasumbernya dihadirkan langsung seperti itu. Itu mungkin jauh lebih efektif. Coba nanti kita komunikasikan dengan teman-teman di Dinas Kesehatan supaya cakupan UMKM yang dilatihnya lebih banyak seperti itu. Narasumbernya tetap tapi peserta bisa jauh lebih banyak. Itu yang kita harapkan, yang menjadi perhatian juga dari beberapa teman-teman yang lain kemarin, bagaimana supaya volumenya ini bisa ditingkatkan untuk pelatihan PIRT. Karena memang Dinas Kesehatan luar biasa untuk support ini. Untuk support terkait dengan pelayanan perizinan, saya apresiasi untuk Dinas Kesehatan memang sampai dengan saat ini sudah sangat bagus. Untuk izin profesi pun rekomendasinya sudah sangat cepat. Dari dinas itu menggunakan tanda tangan elektronik, jadi lebih real time waktunya, lebih terukur. Tidak ada lagi misalkan, oh rekomendasinya diterbitkan hari ini tapi tanggalnya dimundurkan misalkan, udah nggak ada lagi cerita seperti itu sekarang. Jadi sudah real time. Kita sudah pakai IOP sekarang.
Jadi sudah betul-betul terkontrol. Itu terkait dengan PIRT. Kemudian yang Tenung ya tadi bergerak di bidang pengolahan makanan yang menggunakan garam. Ya ini nanti kita komunikasikan dengan dari Diskop Perindag ya dari Kang Udan. Ini nanti kan sudah kalau sudah punya NIB, kalau tidak salah Tenung kemarin sudah ke MPP ya. Tenung hadir ya. Hadir. Kebetulan ada dinamika juga Tenung lumayan. Jadi saya dapat laporan juga dari Tenung masukan gitu, seperti itu. Nah kemarin makanya waktu itu diundang ke MPP, jadi saya berikan kontak person petugas resmi kami yang melakukan pendampingan. Jadi kalau ada kekurangan itu bisa dilengkapi, dan mungkin Tenung kemarin cukup melihat apa yang kurang dan selanjutnya bisa diakses di rumah, barangkali datang tidak usah lagi datang ke EPP seperti itu. Jadi cukup melihat oh ini harus ini. Kemudian kontak personnya silakan diakses saja Tenung ya. Petugas kami yang sudah resmi, kalau misalkan perlu bantuan bisa ditelepon, bisa diarahkan dan sebagainya. Insya Allah free ya, tidak ada pungutan biaya Rp1 pun. Siap. Itu barangkali. Ya. Dari Tenung mungkin ada tambahan pertanyaan, cukup? Cekap. Cekap ya. Kang Pipin, itu mumpung ada Teh Nur ya dari Forum UMKM. Oh iya. Kemarin sudah coba bikin NIB, gimana? Ada kesulitan Teh Nurul ya? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh Nurul. Ya. Mohon maaf, ini karena di sini lampu sedang gangguan Pak, jadi agak gelap. Iya. Nggak apa-apa, suaranya jelas Teh. Iya. Memang kemarin itu kita sempat Pak ada kesalahan teknis lah sedikit gitu. Pas gitu itunya muncul tapi nomornya tidak ada gitu. Tapi alhamdulillah kita langsung ke MPP, langsung tidak nyampe 5 menit itu langsung beres gitu. Biasanya tapi alhamdulillah sekarang juga sudah beberapa rekan sudah bikin NIB-nya itu sudah lancar Pak. Dengan baru sekarang gitu, bahkan kemarin rekan kita dari Sukasari juga sudah menunjukkan Teh ini alhamdulillah sudah bisa gitu, dan termasuk juga yang dari ini saya pribadi juga sudah ini Pak gitu. Jadi terima kasih gitu sudah fasilitasi ya, memberikan itu gitu. Dan ini barangkali untuk Teh Nurul ya. Iya. Tugas Teh Nurul sama beratnya dengan kita nih. Ya. Harus menularkan terus. Makanya saya ke rekan-rekan yang kebetulan kan di forum sudah ada beberapa Porcam ya Pak, 26 kecamatan gitu. Dan mereka itu saya minta yang sudah berhasil untuk membantu rekan-rekan yang lainnya gitu, pelaku-pelaku yang di sana supaya diarahkan bikin NIB semua, karena bagi kita sambil karena forum UMKM itu bermitra juga dengan pemerintah ya Pak ya, termasuk dengan ini gitu. Jadi kita sosialisasikan juga itu bahwa seperti yang tadi Pak Kabid Nang katakan gitu, bahwa ini untuk memudahkan untuk ke depan-depannya gitu. Jadi ibarat NIB itu kalau anak gitu kita harus ada akte gitu lah gitu. Selain itu gitu ya. Jadi kita sampai gitu, dan alhamdulillah sekarang sudah antusias dan bahkan dibantu juga rekan-rekan yang sudah bisa mengaplikasikan itu gitu, bikin NIB-nya di rumah gitu. Dan atau seperti saya Pak misalnya di Tanjung Kerta ya, itu dibantu oleh seorang milenial gitu, pelaku milenial abon ikan itu Kang Chandra, itu door to door, bahkan dia kan kalau di kampung-kampung itu kadang gaptek Pak ya gitu, termasuk saya pribadi mungkin itu dibantu door to door ke rumah ke pelaku gitu, siapa yang mau bikin kita itu gitu, saking karena kita ingin semua pelaku itu punya NIB, begitu pentingnya NIB itu untuk kita gitu. Jadi terima kasih Pak gitu, apalagi ada forum seperti ini. Kepada panitia saya mewakili rekan-rekan UMKM mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada juga acara-acara seperti ini biar kita bisa jadi semakin nambah wawasan gitu, saling sharing-sharing di sini
dan khususnya Pak Kabid Udan yang selalu mendorong dan termasuk Pak Kabid Elang yang selalu ngasih informasi dan tidak ketika saya japri ditanya pasti menjawab. Jawab ya Ini Bu ya. terima kasih. Ya Pak, gitu saja ya. Saya mungkin dari Forum UMKM mengucapkan banyak terima kasih saja dan Ini jangkauannya sampai mana Bu Forum UMKM? Ini dari Conggeang nih, ada Bu Sri dari Conggeang katanya untuk khusus Melinjo. Melinjonya ini gimana nih? Sampai Conggeang juga Bu? ya itu Kabupaten Sumedang. ya, Ibu Ya. tersebut itu juga Korcam dari kita Pak Forum UMKM. Beliau juga sangat membantu juga di sana, membantu untuk membuat NIB untuk para pelaku yang di sana juga dibantu oleh beliau gitu Pak. Itu Ibu Sri Hajanonoh yang barusan yang dari Conggeang itu. Betul. Jadi forum itu mudah-mudahanlah jadi wadah fasilitas supaya ketika memang bisa digunakan di rumah gitu Pak, tapi ada juga membantu beberapa yang tidak seperti pelaku usaha itu Pak, kan ada yang sudah berumur gitu atau HP-nya juga jadul gitu ya. Jadi ada wadah seperti ini kita bantu mereka gitu tanpa kita pungut biaya, itu juga sama gitu Pak. Gitu. Kendalanya hanya di sinyal saja mungkin tadi. Ya, betul. Saja itu mohon nanti diinikan saja, mungkin agak terhambatnya itu di situ saja mungkin Pak gitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Nurul ya sudah memberikan testimoni yang luar biasa ini, memberikan semangat buat teman-temannya ya yang belum mendaftar untuk segera mendaftar. Juga ya saya. Iya. Cepat juga, hanya 5 menit kebetulan lagi lancar ya seperti itu ya. Iya, 5 menit langsung beres gitu. Ya, udah langsung bisa di print ya, langsung download bisa langsung di print itu ya. Oh, iya. Itu 24 jam bisa diakses Pak Nang? Bisa ya. Bisa. Nah, mungkin ini juga bagian dari solusi juga nih, masukan buat Kang Nugrahana ya. Bagaimana salah satu solusi untuk mempercepat tadi literasi digital para UMKM ini. Ya. Nah ini juga baru nih di chat sama Bu Hajanonoh nih, daerah kami masih JPRS Narimbang. Berarti betul ya data yang tadi yang saya sampaikan. Iya betul. Itu satu-satunya desa di Sumedang yang masih JPRS ya. Nah ini juga agak menghambat karena wilayah yang masih JPRS tentu aksesnya menjadi sangat terbatas ya. Beda dengan yang sudah 4G, LTE misalkan gitu. Dan juga untuk literasi digitalnya memang perlu banyak pelatihan ya dilakukan oleh profesional sehingga para pelaku UMKM juga bisa mendapatkan informasi apa yang mereka butuhkan gitu ya, bisa memfilter juga, bisa memilah dan memilih gitu ya, sehingga tidak terjebak dengan hoax, tidak terjebak dengan informasi yang justru menyesatkan seperti itu ya. Nah ini memang perlunya literasi digital, berarti memang harus ada semacam pembinaan juga ya ke masyarakat agar mereka bisa benar-benar intinya menggunakan internet secara produktif gitu Kang Wibin. Ya. Internet produktif tadi kan juga ada ya dari BJB ya pelatihan itu kan di Gedung Negara ya Kang Anang. Ya. Itu dihadiri Pak Kabid UMKM waktu itu ya. Itu jadi judulnya kan HP produktif omset meningkat gitu ya. Nah sehingga itu juga harapannya memang seperti itu Kang Wibin. Jadi jangan sampai kalau kita lihat dari hasil survei Susenas itu gitu ya masyarakat itu memang banyak menggunakan internet, banyak kuota dibeli ya. Kemudian WiFi gratis sudah di mana-mana gitu. Namun sayang belum dioptimalkan untuk kegiatan produktif ya. Jadi masih banyak ya senangnya ya itu menggunakan media sosial, mungkin kalaupun YouTube sebetulnya juga bisa banyak belajar ya. Misalkan yang di pertanian, bagaimana bisa meningkatkan produktivitas suatu komoditas tertentu ya, atau bahkan sampai ke pengolahannya. Itu juga tadi nyambung ya dengan pertanyaan Teh Ida kalau nggak salah di sini. Untuk yang pertanian kan masih sedikit ya. Memang harapannya pertanian itu tidak menjual bahan mentah sih idealnya. Nah kalau lihat dari data lagi ya, kembali ke data sensus pertanian 2013 memang, tapi di update 2018 itu 77% petani di Sumedang itu lahannya masih gurem ya, terbatas sehingga tidak mencapai skala ekonomis gitu ya untuk usahanya seperti itu. Ditambah lagi hanya 8% dari rumah tangga pertanian yang sudah melakukan pengolahan hasil Kang Pin. Jadi kebayang ada sekitar 92% yang mereka itu biasanya menjual mentah gitu ya. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai tambah kan harus ada pengolahan gitu ya. Sehingga nanti si petani
bisa meningkat kesejahteraannya karena memang mendapatkan income yang lebih baik dari menjual produk yang sudah diolah gitu kan dibandingkan dengan jual mentah. Sama banyak produk seperti kopi juga ya. Selama ini banyak yang jualnya dalam bentuk cherry aja ya, yang buah yang masih merah dipetik itu. Tapi kemudian kalau diolah menjadi kopi specialty lah gitu ya. Atau tidak hanya menjadi tidak selain ke kopi specialty juga misalkan jadi green bean-nya gitu ya, yang kayak kopi gabah gitu. Ya terlebih lagi kalau diolah menjadi yang specialty bisa yang macam-macam kan, buah-buah, honey, wine dan lain sebagainya. Nah itu nilai jualnya bisa lebih tinggi lagi gitu. Itu ada sih yang kelompok-kelompok yang sudah berhasil ya menjalankan pengolahan produk-produk pertanian dan sukses mengangkat kesejahteraan masyarakat. Ya harapannya gitu. Jadi nanti juga terkait tadi juga seperti ini ya integrasi antara hulu hilir gitu. Itu juga penting. Misalkan tadi Tenung memproduksi garam gitu ya. Nah itu juga harusnya kan terpetakan ya kemana saja sih industri-industri mana yang membutuhkan garam itu gitu ya. Terus kemudian nanti disuplai oleh siapa. Sama juga bahan baku pertanian juga itu juga harusnya integrasi ya. Misalkan di Kanang itu Congyang ya opak gitu ya menggunakan bahan baku beras ketan gitu ya. Nah, si beras ketan ini kan harusnya ada informasi yang bisa diakses oleh pelaku UMKM dari mana mereka bisa memperoleh yang sesuai spesifikasi yang diharapkan gitu. Nah, nanti kita menyambungkan gitu petani mana yang memproduksi sesuai kualifikasinya seperti itu. Nanti sehingga terintegrasi gitu hulu dan hilirnya gitu ya. Petani punya kepastian bisa jual kemana dengan harga yang tentu bisa bersaing ya. Dan pelaku industri juga punya kepastian untuk memperoleh bahan baku dengan jaminan yang kontinu gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga harapannya nanti UMKM-nya tumbuh bareng gitu ya. Seperti itu kan. Ya, ini barangkali izin menambahkan Pak Bipin ya. Ya, silakan Kang. Ini sebagai gambaran barangkali. Ini sudah jelas ya, bisa dilihat ya. Bapak Ibu sekalian, tadi ada yang chat juga katanya hanya 10 menit untuk membuat NIB dan sebagainya. Nah, caranya teman-teman sekalian, Pak Bipin jelas ya ini ya, kelihatan ya? Jelas. Nah, teman-teman cukup membuka www.oss.go.id. Ini nanti otomatis langsung masuk ke OSS. UMKM itu kan banyak sektor. Salah satunya misalkan mereka yang bekerja di sektor hiburan. Nah, ketika kita ingin mencari misalkan usaha saya apa ya, saya bergerak di bidang seni. Di sini aja diketik aja di sini. Misalkan seni. Ya. Langsung cari. Nanti akan diarahkan tuh. Kesenian hiburan rekreasi atau aktivitas hiburan, kesenian, kreativitas seperti apa? Saya penasaran dengan angka ini. Coba aja klik langsung. Jadi KBLI itu nanti ada 5 digit ya, angkanya 5 digit. Misalkan saya bergerak di aktivitas seni pertunjukan, ini berarti saya kemungkinan besar masuk klasifikasi ini. Klik lagi di sini. Ureanya apa? 9001 itu apa saja? Ini ada semua di sini. Jadi tinggal dibaca. Aktivitas seni pertunjukan misalkan. Aktivitas seni pertunjukan untuk klasifikasi 90011, ini klasifikasi baku lapang usahanya, ini mencakup kegiatan atau usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian hiburan panggung, seperti pertunjukan drama, teater, pagelaran musik, opera, sandiwara, pantomim, tari, perkumpulan kesenian daerah. Jadi kalau yang dulu itu istilahnya Kang Pipin dia mendaftarkan TDUP ya, tanda daftar usaha pariwisata untuk kelompok kesenian. Sekarang itu tidak ada lagi istilah TDUP, jadi cukup KBLI nanti muncul pilih angka 90011. Jadi nanti daftarnya akan muncul NIB-nya nanti otomatis. Betul nggak ini NIB yang dibutuhkan? Kita coba cek di sini. Resikonya rendah. Jadi sudah sangat jelas di OSS itu tinggal klik-klik aja dibuka. Resikonya ini rendah, otomatis yang terbitnya adalah cukup dengan NIB. Dengan dia punya NIB saja, dia sudah bisa beraktivitas menjadi pengusaha di bidang kesenian. Seperti itu. Bayangkan kalau dulu mengurus mendapatkan TDUP itu prosesnya sangat panjang.
sekarang dia sudah punya usaha kelompok seni, dia mendaftar NIB hanya dalam waktu 10 menit itu bisa beres sekarang. Ini kenapa kita harus betul-betul sosialisasikan ini, karena banyak sekali kemudahan sebagai bentuk legalitas. Tentunya data-data yang sudah terbit itu akan terekam di kami. Walaupun Bapak misalkan daftar di Ujung Jaya, yang satu daftar di Conggeang, yang satu daftar di Jatinangor, itu semua NIB yang terbit pasti terdeteksi di sistem kami, pasti walaupun masuknya tidak bersamaan, tapi akan terekam. Seperti itu. Dan ketika datanya sudah terekam, kita akan lebih mudah nanti mengkomunikasikan, oh ini loh Kang Udan dan kawan-kawan di Disperindak, ini UMKM yang bergerak di bidang kesenian, yang bergerak di bidang makanan dan sebagainya, lebih mudah untuk mengkomunikasikan. Jadi seperti ini, bisa dicek. Kalau usaha kecil tadi sudah disampaikan ya, modalnya antara 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Ini persyaratannya relatif mudah seperti ini, tidak ada yang neko-neko. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada oknum ke lapangan ingin membuat izin untuk kelompok seni misalkan, diminta syarat macam-macam, nggak ada syarat macam-macam, lihat aja di sini di OSS, tidak diminta macam-macam gitu ya. Apalagi biaya ya. Apalagi biaya. Biaya. Ya. Biaya itu hanya untuk nanti persetujuan bangunan gedung ya. Kalau usahanya dulu belum punya IMB misalkan, bangunannya belum punya IMB, nanti diajukan untuk persetujuan bangunan gedungnya, baru itu ada retribusi ke daerah nanti ke pemerintah Kabupaten Sumedang. Selain itu nggak ada biaya. Itu ya cukup jelas untuk contoh. Misalkan satu lagi misalkan terkait dengan warung makan misalkan ya, warung makan. Nah ini berarti kelompok usahanya nanti ketika Bapak Ibu punya warung makan, kios makan, jangan cari yang macam-macam, pilih saja nanti warung makan 56102, nanti NIB-nya identitas ini yang punya Bapak Ibu nanti. Warung makan, coba diklik. Ini uraiannya seperti ini. Kemudian kita lihat persyaratannya apa, seperti ini. Resikonya rendah, cukup punya NIB saja. Gitu ya. Jadi NIB tadi ada yang 5 menit, ada yang 10 menit. Jadi mumpung diberikan kemudahan, silakan legalkan usaha Bapak Ibu sekalian ya. Kita bantu dan mudah-mudahan kalau ada program pemerintah bisa disinergikan, bisa saling sinergi, saling support, dan untuk Kang Nugraha khususnya di Bapeda barangkali nanti bisa lebih mudah nanti memetakan untuk mendesain perencanaan di bidang ekonomi dan sebagainya barangkali. Itu Kang Pipin. Ya. Oke, ini sudah ada yang raise hand dari Pak Ketuban ini ya, Pak Ketua Pak Pipin, mohon maaf, ada Pak Ujang Amor sepertinya dari tadi ingin bertanya langsung. Mohon maaf. Oh, Pak Ujang duluan ya. Silakan Pak Ujang mungkin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Nepangkeun mohon Bapak abdi Ujang Amor mohon abdi di dua non perusahaan atau kumanya abdi di bidang boneka Bapak. Abdi linggih di Baginda Sumedang Selatan, boneka panda Pak. Ya. Seperti Doraemon, Hello Kitty gitu. Produksi kan ya? Ya bade naroskeun ka Pak Nang ya ti Pak Kabid. Ya. Perizinan abdi teh atau kadamel NIB teh namun di dinya tertulisnya sangar Pak, NIB-na kumaha Pak? Sangar seni. Satu acana kantos ngajengkeun teh Pak. Oh, teu acan. Nah, eta NIB Sanggar Seni lebet di UMKM tiasa teu. Kalau seni kalau seni itu mungkin tadi ya pada saat memilih ya, kita coba lagi ya, buka lagi ya, mohon izin nih. Iya, silakan. Kan ada seni kreativitas tadi ya. Iya. Kita coba cek di sini. Dan kreativitas. Aktivitas seni pertunjukan berarti bukan ya yang Bapak ya. Pekerja seni kreatif, pekerja seni, aktivitas seni bidang, aktivitas operasinya, fasilitas seni. Coba yang 909 ini apa saja ya?
Kelompok mencakup kegiatan usaha, bidang hiburan, seni, kebermasyarakat, pemerintah yang belum tercakup dalam 901 sampai 904. Nah, sebetulnya apa yang Bapak tadi ya, Iya. mungkin bisa masuk ke Sanggar Seni, tapi nanti kita cek dulu di sini. Karena NIB itu kan sebetulnya kalau terjadi kekeliruan itu bisa disesuaikan, Pak. Iya, Pak. Bisa disesuaikan, cuman harus hati-hati itu pada saat pemilihan klasifikasi baku lapangan usahanya di sini. Nah, pada saat memilih di sininya, apakah di pekerja seni kreatif atau seperti apa gitu. Nah, kalau di sini kalau yang KBLI 9002 ini untuk ini Pak, pertunjukan, pelukis, kartunis. Jadi kalau ada pelukis, sanggar lukis misalkan ya, Kang Pin ya. Ya. Misalkan di daerah Cipacing kan banyak nih yang bikin lukisan-lukisan. Jadi dia bisa mengajukan UMKM-nya di klasifikasi baku lapangan usaha yang ini. Bisa masuk ke sini. Seni rupa, seni pekerja seni dan sebagainya. Bisa nggak, Kang Nang, ini ada yang usul ketik boneka aja, bisa nggak katanya? Boneka. Alat permainan anak-anak nih. Iya, Pak. Ini pas ini ya. Mencakupnya industri boneka dan pakaian boneka. Nah ini Pak, sepertinya ini lebih pas ya Pak ya. Jadi masuknya ke industri mainan anak-anak sepertinya. Toy set. Boneka nih. Seperti boneka dari kayu, kain, karet. Berarti Bapak masuknya ke sini Pak ya. Iya. 32402. Jadi nanti Bapak nanti hari Senin bisa disesuaikan di MPP diperbaiki itu NIB-nya barangkali ya Pak ya. Iya Pak. Kalau masih masuk sanggar supaya lebih pas. Bisa. Nanti hari Senin bisa masuk dan ini memang menengah rendah. Jadi industri Bapak ini tidak hanya NIB, nanti yang terbitnya jadi 2 produknya. Ada NIB, ada sertifikat standar. Karena resikonya menengah rendah ya. Iya. Tapi otomatis ini karena menengah rendah, otomatis sama pasti langsung terbit, langsung bisa terbit. Hari itu juga gitu. Iya Pak ya. Jam itu juga bisa diterbitkan karena ini masuknya risiko menengah rendah. Beda lagi kalau menengah tinggi harus diverifikasi. Jadi Dulu itu waktu bikin itu Pak 2018. Oh ya, kalau 2018 wajar Pak karena perubahan KBLI itu tahun kemarin, tahun 2020-an. Jadi ini BPS, Badan Pusat Statistik mengeluarkan klasifikasi baku lapangan usaha terbaru itu kemarin. Namanya KBLI 2020 kan ini tuh. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020. Jadi ini data yang 2020 terakhir, yang terbaru. Jadi Bapak nanti silakan bisa di screenshot, dipoto, nanti pilih yang 32402 ya, lebih pas Pak. Ya. Karena ini kelompok usaha mencakup pembuatan macam-macam mainan seperti boneka dari kayu, kain, karet, dan sejenisnya. Kalau memang fokusnya di boneka seperti itu. Tapi kalau datang Pak, nanti Pak kalau hari Senin datang ke IPP nggak apa-apa Pak? Bukan MPP. Ke IPP, ke MPP. Silakan, nggak apa-apa. Iya Pak. Dekatlah Baginda mah. Nah, nanti kebetulan Pak tim Pak Wudan juga 7 orang nanti akan diklat pendampingan tata cara penyusunan NIB di ruangan rapat kami nanti terbatas untuk 7 orang bisa masuk lah. Kalau Bapak mau sekalian gabung nggak apa-apa silahkan. Semakin banyak yang gabung semakin bagus. Mohon saya gabung Pak. Siap. Makasih Pak. Ya. Di Antos Pak Senin ya. Tuh Pak Kabid.